Salam, selamat pagi saudara terkasih. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami sangat bersyukur karena Tuhan begitu baik dan luar biasa. Kami mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami sehingga kami dapat tahu apa isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam saudara terkasih, selamat pagi kembali. Saya tahu kita semua hari ini adalah orang-orang yang sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Saudara terkasih, hari ini adalah hari pertama di mana kita memasuki bulan Natal atau bulan Desember, di mana kita sudah mulai banyak prepare pohon Natal dan lain-lain, dan mungkin banyak juga yang prepare tiket untuk pulang dan lain-lain. Nah, karena itu saudara terkasih, kita dalam memasuki bulan Desember ini, waktu kita menjalani bulan Desember ini selama beberapa minggu ke depan, kita akan masuk sekitar 4 kali minggu di bulan Desember ini. Tentu kita perlu persiapkan diri untuk memasuki lingkungan yang baru. Kita akan masuk dengan suasana yang baru, ya. Walaupun kita tahu bahwa berkat Tuhan sebenarnya selalu baru tiap hari, tapi tentu kita perlu untuk berbenah diri, perlu persiapan bagaimana kita berpikir, bagaimana kita lebih membuka pikiran kita untuk bisa lebih baik ke depan. Nah, saudara terkasih, zaman sekarang ini mobilitas menjadi sebuah keniscayaan, di mana banyak orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, baik itu karena pekerjaan, karena pernikahan maupun alasan lainnya. Dan banyak di akhir tahun orang untuk memutuskan mengakhiri karirnya dan buka karir yang baru. Banyak juga orang mulai banyak melakukan, kali ini sudah saatnya kami pindah kota, sudah saatnya kami pindah haluan. Ini terakhir tahun ini, tahun depan kami akan melakukan ini, atau tahun depan saya berhenti mengajar di sini kalau kita sebagai guru. Ini terakhir, tahun depan saya akan pindah. Atau kita yang sebagai guru honorer, kita mengambil keputusan untuk menjadi pegawai negeri, dan lain sebagainya. Tentu kita punya semua ini, ada plan-plan kita. Namun di balik itu, mari kita belajar dari firman Tuhan. Tuhan maunya seperti apa ketika kita memasuki hal-hal yang baru. Saya yang terkasih, apa yang mesti kita lakukan ketika kita memasuki lingkungan baru yang sama sekali kita tidak kenal? Bagaimana kita masuk dalam suatu suasana yang sama sekali belum tentu sejalan dengan kita? Bagaimana kita hidup di tengah-tengah di mana kita bisa belajar hidup dengan cara orang-orang sekitar kita. Nah, saat ini kita diajak untuk mengenal dengan baik orang-orang sekitar kita, lingkungan kita. Tujuannya kita adalah agar kita mengenal situasi di situ, dan kita pun perlu bersikap seperti apa sehingga kita tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita diajak untuk belajar tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan dengan Allah. Mari kita buka Alkitab kita dalam Amsal 9, dalam kitab Ulangan, dalam kitab Ulangan 18 ayat 9, dia bilang, apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Ayat 10, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir. Nah, jelas sekali Tuhan maunya apa. Nah, di sana kita lihat di dalam Ulangan ini, Ulangan 18 sampai ayat 12, tapi saya baca lagi 11 dan 12. Seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk pada orang-orang mati, sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian ini Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Nah, di sini kita sedang diajari Tuhan
Nah, kata belajar menunjukkan bahwa proses di mana orang baik secara sengaja maupun tidak menyerap suatu pengetahuan dan mempraktekannya. Ya, ada paling tidak faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah proses belajar, yang apakah niat dari orang belajar dan daya pengaruh dari ilmu atau praktik yang dipelajari. Ketika pengaruhnya sangat kuat, ilmu atau praktek tersebut akan mudah meresap ke dalam diri seseorang. Nah, ada peringatan yang sangat keras. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Nah, dalam hal ini meskipun orang tidak berniat belajar, ia tetap akan mendapatkan pengaruh kuat yang bisa mengubah hidupnya secara total. Saudara terkasih, ketika kita masuk dalam sebuah pendidikan, tentu apa yang diajarkan kepada kita akan masuk ke pikiran kita dan kita bisa menghidupi apa yang diajarkan itu. Kita bisa mempraktekkan apa yang diajarkan itu. Doktrin-doktrin yang ditanamkan kepada kita dapat mempraktekannya itu. Nah, tapi sekalipun kita tidak masuk dalam sebuah pengajaran, dalam sebuah pendidikan, ada hal yang lebih buruk lagi juga bisa terjadi. Ketika kita memiliki pergaulan yang rusak, maka akan banyak kebiasaan-kebiasaan yang baik itu jadi rusak. Ketika kita mengalami pergaulan yang buruk, maka banyak yang akan rusak. Tuhan sangat memperingatkan kita tentang hal ini. Ia pun berkenan menjanjikan para penolong yang akan selalu mengingatkan kita akan bahaya yang bisa datang dari luar. Akan ada orang-orang yang selalu mengingatkan kita, jangan bergaul buruk, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Baik itu pengajar kita, baik itu pemimpin kita, baik itu orang tua kita, baik itu sahabat kita. Kenapa? Tuhan memakai mereka ini untuk mengingatkan kita supaya tidak masuk dalam pergaulan yang buruk yang akan bisa merusak kebiasaan yang baik, saudara. Nah, kita bisa hidup berbaur di dalam masyarakat tanpa harus mengikuti hal yang berbeda dengan iman dan prinsip hidup Kristen kita. Ya. Jadi kalau kita ketemu dengan orang, saudara kita yang tidak merokok, kita ketemu sama orang, jangan sampai kita mengambil prinsip supaya saya diakui depan mereka, saya perlu merokok. Ini adalah cara berpikir yang salah. Kita bukan berarti tidak bisa berteman dengan orang perokok. Kita bisa berteman, tentu sangat bisa berteman. Tapi jangan sampai kita dipengaruhi dengan hal-hal yang salah. Karena kadang-kadang orang gak ngajak kita merokok pun pemikiran kita, cara berpikir kita yang merasa kalau aku tidak merokok, aku tidak bisa bergabung dengan mereka. Nah, saudara terkasih, mari kita belajar untuk menguasai diri kita. Jangan sampai kita disetir oleh lingkungan di sekitar kita, melainkan kita juga punya peran untuk menyetir kehidupan bersama sehingga nilai-nilai Kristiani, sehingga nilai-nilai kasih, damai sejahtera dan keadilan boleh merasuk ke dalam kehidupan masyarakat kita. Jadi kemanapun kita pergi, kasih dibawa, kebaikan dibawa, kemurahan dibawa, diterapkan. Itulah yang Tuhan mau. Kita bersyukur Tuhan mengizinkan kita berada dalam lingkungan yang baru. Jadi saudara, apapun plan saudara Desember ini, atau saudara masih tetap di tempat yang sama, saudara perlu pemikiran yang berbeda. Saudara perlu pergaulan yang baik. Saudara perlu sadari bahwa selama ini aku berpengaruh seperti apa. Selama setahun ini aku pengaruhnya kayak bagaimana. Dan ini kesempatan kita untuk bisa membenahinya. Ini kita sudah memasuki minggu pertama di bulan ini. Di bulan Desember 2022 ini kita butuh pembaharuan. Kita butuh nilai-nilai yang Kristiani, nilai kasih damai sejahtera yang bisa kita bawa dimanapun kita berada. Ya, Tuhan sangat baik. Tuhan selalu menunjukkan kita orang-orang yang luar biasa. Dan siapa yang membentuk kita, siapa yang kita bentuk. Nah, inilah keunikan Tuhan. Dan jadi saudara, kalau bertemu dengan orang yang sering kali tidak cocok dengan saudara, Tuhan mau melakukan hal-hal yang unik lewat saudara berdua atau bertiga atau berempat, berapa orang pun saudara yang mungkin sering sekali tidak sejalan, tidak sepemikiran, tapi selalu bertemu. Temukan di sana Tuhan maunya apa. Kita bersyukur
kita sangat bersyukur jika Tuhan mengizinkan kita berada dalam lingkungan yang baru atau lingkungan yang sama dengan pemikiran yang baru, dengan prinsip yang baru. Itu artinya Tuhan sedang mempercayai kita untuk sebuah tugas pengutusan yang hendak Tuhan berikan kepada kita untuk membawa warna hidup bagi orang lain, untuk mewarnai hidup orang lain dan memberikan damai sejahtera bagi orang lain. Kita sangat-sangat banyak belajar. Baru bulan ini, bulan kelahiran Yesus, bulan damai sejahtera diberikan kepada kita, bulan Immanuel, bulan di mana perayaan yang kita lakukan ini waktu lahirnya Yesus, bahwa Yesus adalah Immanuel. Tuhan menyertai kita. Yesus akan memberkati kita. Yesus akan memakai kita. Dan ketika kita mau belajar dari ke lingkungan kita, belajar dari orang lain, belajar dari para senior kita, belajar dari para guru kita, belajar dari pengajar kita. Ada banyak pelajaran hidup yang Tuhan ajarkan kepada kita lewat orang-orang sekitar kita. Jadi saudara yang terkasih, mari kita hidup dengan pergaulan yang baik sehingga kita terus bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Sekali lagi, peringatan sangat keras Tuhan mengingatkan kita dalam 1 Korintus 15:33 bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi karena itu saudara terkasih, di lingkungan baru apapun saudara pilih untuk menyongsong tahun depan, pergaulan apa, keputusan apapun yang akan Anda ambil dalam akhir tahun ini, saudara percayakan itu ke Tuhan. Saudara pelajarin pengalaman apapun yang bisa membuat Anda lebih baik bersama dengan Tuhan. Dan jika saudara yang terkasih, kalau saat ini kita masih besar harapan bahwa kita masih di tempat yang sama, masih bertemu dengan orang yang sama, masih bekerja dengan orang yang sama, masih satu partner, satu tim dengan orang yang sama, milikilah pemikiran yang baru tentang orang-orang yang sama itu. Milikilah harapan-harapan yang baru tentang orang-orang yang sama itu. Tuhan mengizinkan kita untuk berada dimanapun kita saat ini berada, karena Tuhan ingin kita menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita memasuki akhir tahun ini dan menghabiskannya dengan Tuhan, dan nanti ketika kita masuk di tahun baru, di situasi yang baru lagi, kita masih tahu kita masih punya Tuhan yang sama, yang akan terus menolong kita ketika kita percaya Tuhan adalah Tuhan Immanuel, Tuhan yang akan selalu menyertai kita. Stay with Him, tinggal terus bersama Dia sehingga kita terus merasakan penyertaannya yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, terima kasih buat kedahsyatan Tuhan, terima kasih buat penyertaan Tuhan, terima kasih buat janji-janji Tuhan. Engkau sungguh Allah yang baik dan luar biasa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau adalah Immanuel, Engkau menyertai kami, Engkau adalah damai sejahtera kami. Kami mau memasuki di akhir tahun ini dan selama bulan Desember ini Tuhan, di mana kami bisa melihat mengingat perkara-perkara dahsyat yang Tuhan sudah lakukan sepanjang tahun ini. Dan ketika nanti kami memasuki tahun yang baru, kami ada banyak pemikiran yang baru, pemikiran yang berasal dari Allah, sehingga kami, apapun lingkungan kami nantinya, kami mau Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mau menjadi peacemaker, pembawa damai, pembawa Yesus kepada setiap orang. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin.